Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nurchaliza dari 21DM1. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas wirausaha dosen pengampu Ibu Yenia Yandriastuti. Jadi saya akan memaparkan tentang 15 faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Langsung aja yuk, kita lanjut. Oke, jadi faktor yang pertama ada rencana. Gimana sih cara nyusun rencananya? Caranya, kita harus menyusun rencana secara rinci dan matang yang mencakup segala sesuatu apa yang ingin diraih dan diwujudkan dalam bisnis yang akan kita jalankan. Dan yang kedua ada peluang. Cara menentukan peluang yaitu kita harus melakukan riset pasar untuk menjangkau target yang sudah kita tentukan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada determinasi atau tekad. Dengan tekad dan kemauan yang keras, maka kita nggak akan mudah goyah dan menyerah nih ketika nantinya akan dihadapi oleh kegagalan dan berbagai cobaan. Lalu yang keempat ada etika kerja. Jadi kita harus menerapkan sifat kedisiplinan ke dalam usaha yang akan kita bangun. Lalu kita juga harus konsisten ketika menjalankan berbagai macam aturan-aturan dalam berbisnis. Dan yang kelima ada passion atau keahlian. Tanpa keahlian, seseorang pasti tidak akan bisa menjalankan pekerjaan mereka. Begitu pula dengan pengusaha. Setiap pengusaha harus mencintai apa yang mereka lakukan. Nah, dengan adanya passion ini, kita pasti akan lebih nyaman dalam menjalani segala sesuatu hal dalam bisnis yang akan kita jalankan. Keenam, kemampuan. Jadi kemampuan bisnis akan semakin maju ketika kita memiliki kemampuan atau skill yang mumpuni. Ada banyak sekali cara untuk meningkatkan skill. Di sini saya ambil contoh aja ya, yakni dengan bisa mengikuti seminar, sharing, dan diskusi dengan sesama pembisnis. Jadi nanti kalian bisa bertukar-tukar pikiran tuh di situ. Nah, lalu sama-sama mengasah skill yang udah kalian punya. Yang ketujuh ada sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang ada di dalam bisnis dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Tanpa adanya sumber daya manusia yang mumpuni, maka bisnis yang kita bangun akan mudah goyah. 8. Manajemen. Sebagai contoh ya, yaitu manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan ini sangat penting nih dalam keberlangsungan usaha. Tentang pengelolaan aset bisnis yang tepat dan efisien tentu dapat membuat bisnis kita berjalan dengan optimal. Jadi, jika semua faktor manajemen berjalan dengan lancar, maka kondisi operasional usaha akan berjalan dengan maksimal, tanpa adanya hambatan. 9. Pemikiran. Dengan pemikiran yang open-minded, pelaku usaha akan mampu mengembangkan bisnis sesuai dengan perkembangan zaman. Selain harus open-minded, kita juga harus memiliki pikiran yang self-starter, tanpa harus menunggu apapun untuk melakukan sesuatu yang perlu dilakukan. Karena kita sendirilah yang akan menentukan nih kemana sih bisnisnya akan kita bawa gitu. 10. Kreativitas. Dengan kreativitas yang tinggi, kita akan lebih mudah melihat solusi dari segala masalah. Menemukan pola marketing yang bisa diterapkan untuk mengembangkan bisnis, serta menerapkan hal-hal unik sehingga orang akan tertarik nih dengan produk yang kita jual. Yang ke-11 ada kompetitif. Sifat kompetitif cenderung tidak mau kalah dalam berbagai persaingan, sehingga dengan memiliki sifat kompetitif ini, kita harus berusaha untuk membuat produk bisnis yang dapat bersaing di pasaran. 12. Modal. Pastikan modal yang kita miliki mencukupi untuk membiayai perkembangan bisnis. Jadi, modal adalah salah satu faktor utama yang memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan seorang wirausaha. 13. Marketing. Tanpa adanya promosi dan pemasaran yang tepat, maka bisnis tidak akan dapat menjangkau target konsumen yang tepat. Sekalipun produk yang kita jual memiliki kualitas yang baik, sebaik apapun kualitas produk yang kita jual, tanpa adanya promosi dan pemasaran yang tepat, maka bisnis kamu akan merugi dan nggak dapat keuntungan. 14. Networking. Jadi networking ini bisa menentukan keberhasilan dan kegagalan wirausaha.
Caranya adalah kita harus mencari rekanan jaringan yang bisa membantu promosi dan pemasaran terhadap produk yang akan kita jual. Dan yang terakhir atau yang ke-15, lokasi. Jadi kita harus memilih lokasi yang strategis. Jika lokasi yang kita pilih tidak strategis, tentu hal tersebut dapat membuat produk kita tidak akan berkembang dan menyebar luas kemana-mana. Jadi kita harus memilih lokasi yang strategis ya, demi keberhasilan usaha kita. Nah, oke teman-teman, segitu aja pemaparan tentang 15 faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Jika kalian masih bingung, bisa tulis di kolom komentar ya.